Halo, perkenalkan kami dari kelompok F akan membahas tentang bab 7 perkembangan dan variabilitas makhluk hidup serta evolusi. Yang pertama ada sel. Sel ada unit terkecil makhluk hidup, uniseluler dan multiseluler yang terdiri dari 1. Membran yang berfungsi dalam iritabilitas, 2. Sitoplasma yang berfungsi untuk metabolisme, 3. Inti plasma yang berfungsi untuk pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel sendiri untuk regenerasi sel-sel yang rusak atau mati, pertumbuhan dan perkembangan, perkembangbiakan atau reproduksi, serta variasi individu baru. Cara pembelahan sel terjadi dalam 3 macam, yaitu amitosis, mitosis, meiosis, dan berikut adalah contoh tentang pembelahan sel amitosis dan mitosis meiosis. Asal mula kehidupan di bumi. Sebelum abad ke-17, para ahli berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi dengan sendirinya dari makhluk tak hidup menjadi generasi spontanea. Generasi spontanea atau abiogenesis dari kecebong berasal dari lumpur, ulat berasal dari bangkai, cacing dari tanah, bahkan bahan gandum dapat menjadi tikus dalam satu malam. Teori abiogenesis atau generation spontanea, tokoh teori ini adalah Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Tokoh abiogenesis yang lainnya adalah John Needham, ya, seorang berkebangsaan Inggris. Needham mengambil kesimpulan bahwa mikroba berasal dari air kaldu. Teori biogenesis percobaan dari para ilmuwan. Louis Pasteur 1822 sampai 1895, seorang ahli biokimia berkebangsaan Prancis, berkesimpulan tentang percobaannya. Pasteur adalah mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan benda tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Begitu juga dengan Francesco Redi 1626 sampai 1697 adalah seorang dokter Italia yang membuktikan bahwa ulat berasal dari lalat yang meletakkan telurnya dengan sengaja. Asal mula kehidupan di bumi sebelum abad ke-17, para ahli berpendapat bahwa makhluk hidup terjadi dengan sendirinya dari makhluk tak hidup menjadi generasi spontanea. Generasi spontanea adalah kecebong yang berasal dari lumpur, ulat berasal dari bangkai, cacing yang berasal dari tanah, bahkan bahan gandum dapat berubah menjadi tikus dalam satu malam. Nah, hampir semua ahli biologi itu berpendapat bahwa pemula kehidupan terjadinya di bumi ini yaitu makhluk bersel satu pemula kehidupan. Yang kedua ada petunjuk evolusi, yaitu 1. Fosil. Fosil itu adalah laju erosi, laju sedimentasi, kandungan garam dan radioaktif. Yang kedua ada homologi, 2 organ tubuh yang secara asalnya embrionya sama tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contohnya alat gerak manusia, burung, dan penguin. Yang ketiga ada analogi, 2 organ tubuh, fungsi yang sama, berbentuknya yang berbeda. Contohnya ada sayap kupu-kupu, burung, dan kelelawar. Yang 4 itu ada embriologi, perbandingan, yaitu vertebrata yang sama. Di sini ada teori evolusi dari Darwin. Ajaran Darwin tentang evolusi yang didasari atas pokok-pokok pikiran. 1. Tidak ada 2 individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan bertambah banyak karena setiap organisme mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga itu ada, untuk berkembang biaknya perlu adanya makanan, ruangan yang cukup,
dan kenyataan menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berlangsung terus-menerus. Perbedaan makhluk hidup dengan benda mati yaitu makhluk hidup merupakan suatu substansi yang dapat menjalankan proses kehidupan. Contohnya bergerak, metabolisme, nutrisi, sintesis, ekskresi, dan respirasi, mempertahankan jenis dan kehidupannya, reproduksi, adaptasi, evolusi, dan tahap terhadap rangsang. Sedangkan kalau benda mati dan ciri-cirinya yaitu benda mati adalah substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-cirinya tidak dapat bergerak, tidak dapat mengadakan metabolisme, tidak dapat mempertahankan jenisnya, dan tidak ada tanggap terhadap rangsang. Asal-usul kehidupan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe channelnya, lalu klik loncengnya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua supaya kita bisa belajar bersama. Ada beberapa teori asal-usul kehidupan. Yang pertama yang paling tua itu adalah teori abiogenesis. A dalam biologi itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Jadi teori abiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari yang tidak hidup atau benda mati. Lalu dilawan ada lawannya adalah teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup dari makhluk hidup juga. Lalu yang terakhir ada teori evolusi modern. Yuk kita langsung bahas mulai dari teori abiogenesis ya. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati atau biasa disebut generatio spontanea atau makhluk hidup tercipta secara spontan. Tokoh-tokohnya itu yang paling tua itu adalah Aristoteles ya, kemudian ada Van Helmont, ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, kalau Anthony van Leeuwenhoek ini adalah cikal bakal berkembangnya ilmu mikrobiologi karena beliau menemukan mikroskop sederhana. Yang di bawah ini adalah ukiran patung Aristoteles, kemudian yang di tengah ini adalah lukisan Anthony van Leeuwenhoek. Beliau menemukan mikroskop sederhana untuk mengamati air rendaman jerami. Ternyata di dalam air rendaman jerami itu ada mikroorganisme ya. Lalu ada John Needham yang juga melakukan percobaan. Ini yang paling akhir nih ya. John Needham ini pembawa teori abiogenesis yang paling muda. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan rebusan air kaldu. Nah, dari semua teori mereka ini menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta dari benda mati. Contohnya lipas terbentuk secara spontan dari sampah, belatung terbentuk dari daging busuk, dan lain sebagainya. Seperti juga kata Anthony van Leeuwenhoek, air rendaman jerami itu bisa menghasilkan atau memunculkan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme tercipta secara spontan dari air rendaman jerami. Itu menurut Anthony van Leeuwenhoek berdasarkan pengamatan dia menggunakan mikroskop yang ia temukan. Gitu. Jadi ini teori yang tertua menyatakan bahwa makhluk hidup itu tercipta secara spontan dari benda mati atau dari benda-benda yang bukan makhluk hidup. Lalu tentu saja ada yang tidak sependapat. Beberapa tokoh yang tidak sependapat menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati melainkan dari makhluk hidup sebelumnya melalui proses reproduksi. Nah, itu namanya teori biogenesis. Ada beberapa tokoh pengusung teori biogenesis, diantaranya adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, kalau kita lihat urutan waktunya nih, jadi Francesco Redi 1668, Lazzaro Spallanzani 1768. Nah, John Needham itu melakukan percobaan air kaldu itu di 1745. Jadi John Needham itu ada di antara Francesco Redi dan Lazzaro Spallanzani ya. Sekarang kita lihat nih eksperimen Francesco Redi, seorang dokter asal Italia. Dia menggunakan daging mentah yang dimasukkan ke dalam wadah atau toples. Ada 3 toples, yang pertama dibuka aja, kemudian yang kedua wadahnya ditutup dengan kain kasa, yang ketiga toplesnya ditutup rapat. Nah, ternyata setelah dibiarkan beberapa hari, yang wadahnya terbuka kan dagingnya membusuk, menyebarkan bau busuk, datanglah lalat yang bertelur, lalu ada belatung gitu ya. Kemudian yang tertutup kain kasa, karena ada kain kasa, jadi lalatnya cuma bisa nyium-nyium bau busuknya dari luar. Kalau yang ketutup rapat, betul-betul nggak bisa masuk lalatnya ya. Jadi kalau yang tutup kain kasa,
lalatnya itu cuma bisa bertelur di atas kain kasanya. Belatung-belatungnya hanya ada di atas kain kasa. Beda dengan yang toples pertama, di dalamnya ada belatung. Nah, di sini maksudnya Reddy mau membuktikan bahwa belatung itu dari lalat yang bertelur. Jadi asalnya itu bukan dari daging yang membusuk. Tetapi teorinya ditolak karena yang berlaku untuk mikroorganisme, katanya gitu ya. Lalu dilawan kan oleh John Needham ya. John Needham melakukan percobaan air kaldu. Lazaro Spallanzani pun melakukan hal yang sama. Dia merebus air kaldu ya, direbus dulu untuk mensterilkan air kaldu. Air kaldu itu air rebusan daging ya. Tapi Lazaro Spallanzani menggunakan 2 wadah kaldu, yang satu wadahnya dibuka, yang satu wadahnya ditutup rapat. Ternyata setelah beberapa hari, air kaldu yang dibuka jadi keruh dan berbau busuk, sedangkan yang tertutup rapat tidak keruh dan tidak berbau busuk. Lazaro Spallanzani membuktikan bahwa busuknya itu karena mikroorganisme yang datang dari luar, tetapi teorinya ditolak karena tidak ada oksigen, katanya ya, mikroorganisme nggak bisa tumbuh tanpa oksigen. Disempurnakan oleh Louis Pasteur. Louis Pasteur ini mikrobiolog asal Prancis. Dia melakukan eksperimen mirip dengan Needham dan Spallanzani, tetapi Pasteur hanya menggunakan satu labu, satu botol aja gitu, tapi di atas labunya itu dipasang pipa kaca berbentuk leher angsa. Tujuan pemasangan pipa itu supaya oksigen bisa masuk ya, tapi mikroorganisme tidak bisa langsung masuk ke dalam kaldu. Jadi mikroorganisme dari luar itu masuk terus nyangkut di pipanya itu, sehingga kaldu yang sudah dipanaskan, disterilkan, dibiarkan beberapa hari tetap jernih karena mikroorganismenya nggak bisa masuk. Beberapa hari kemudian karena sudah dibuktikan tetap jernih, baru dimiringin nih labunya nih. Labunya dimiringin supaya kaldunya bisa kena pipa-pipa yang sudah terkontaminasi. Dibiarkan lagi beberapa hari kemudian baru dia jadi keruh dan berbau busuk karena ada mikroorganisme yang masuk dari luar. Nah, disinilah Pasteur bisa membuktikan bahwa mikroorganisme itu asalnya memang dari luar, bukan tercipta secara spontan dari air kaldu. Setelah itu tumbanglah teori abiogenesis, muncul teori baru yaitu omnivivum ex vivo. Artinya, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, selanjutnya yang paling akhir ya, era yang paling akhir itu ada teori evolusi biokimia. Jadi ini teori penciptaan awal mula terciptanya makhluk hidup yang paling sederhana. Ini ada teori evolusi dari Harold Urey. Dia mendukung hipotesis Oparin ya. Jadi Oparin dan Urey itu sependapat bahwa mikroorganisme yang pertama terbentuk di bumi ini adalah makhluk bersel satu. Kehidupan pertama kali terjadi di udara. Nah, jadi atmosfer purba itu kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan uap air. Lalu ada loncatan listrik dari petir dan sinar kosmik. Energi itu akan menyebabkan CH4NH3H2 dan H2O ini membentuk senyawa-senyawa organik sederhana. Jadi gini nih, urutannya menurut Urey ya. Kondisi pertama, ada molekul-molekul CH4 metana, amonia itu NH3, uap air H2O ya, hidrogen H2, itu sangat banyak sekali di atmosfer. Kemudian ada bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar serta radiasi sinar kosmik sehingga terbentuklah molekul-molekul zat penyusun utama sel ya. Jadi terbentuknya zat hidup yang paling sederhana itu katanya zat hidup yang menyerupai susunan kimianya virus. Setelah itu dalam jangka waktu yang sangat lama, berjuta-juta tahun lamanya, zat yang terbentuk tadi ya, yang menyerupai virus tadi akan berkembang menjadi sejenis organisme atau makhluk hidup yang lebih kompleks gitu ya. Lalu ini kita bandingkan dengan Oparin. Oparin juga menyatakan bahwa awal mulanya atmosfer bumi itu ada metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmik ya dan halilintar, gas-gas itu akan mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana penyusun-penyusun sel seperti gula sederhana, asam amino gitu ya. Lalu selama berjuta-juta tahun, senyawa organik itu akan terakumulasi di cekungan perairan. Nah, ini bedanya kalau kata Oparin, berarti makhluk hidup yang pertama terbentuk itu di perairan. Ya, senyawa organik yang jatuh di perairan itu membentuk seperti kuah sup disebut dengan primordial soup. Jadi, sup itu berarti air yang mengandung zat-zat organik. Lalu primordial soup ini akan membentuk monomer. Monomer ini bergabung membentuk polimer. Lalu polimer itu akan menggumpal membentuk protobion. Protobion itu bentuk awal sel hidup yang belum mampu bereproduksi.
tetapi bisa memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya. Kemudian muncullah organisme pertama, yang pertama terbentuk adalah prokaryotik heterotrof, tidak bisa bikin makanan sendiri ya, itu terbentuk di perairan. Selanjutnya organisme prokaryotik heterotrof yang pertama terbentuk tadi akan berubah lama-kelamaan menjadi autotrof, menghasilkan oksigen, barulah atmosfer mengandung oksigen dan terjadi evolusi perlahan-lahan. Nah ini eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller ini membuktikan teori Oparin dan Urey ya. Jadi dia menggunakan pipa-pipa ini dia rangkai sendiri. Jadi di bawah yang bulat ini isinya adalah air yang dididihkan sehingga mengandung uap air ya. Lalu dari lubang yang samping sini dimasukkan gas-gas metana, amonia, dan hidrogen. Lalu berpadu dengan uap air dari bawah ya, bercampur, belok ke kanan. Lalu di sini ada bilik reaksi di mana di situ dikasih lecutan listrik sebagai pengganti halilintar. Percikan listrik itu untuk menggantikan halilintar dan sinar kosmik ya. Nah, di situ terjadi reaksi, lalu ada kondensor di bawahnya pendingin sehingga mengembun, terbentuk embun atau cairan. Nah, di sini ada tempat penampungan. Lalu hasil reaksinya tersebut ditampung dan dilihat, diteliti, ternyata benar. Hasilnya itu adalah senyawa-senyawa organik sederhana seperti adenin, ribosa, dan asam amino penyusun utama sel. Jadi Miller berhasil membuktikan bahwa jika metana, amonia, uap air, dan hidrogen diberikan percikan listrik, itu akan menghasilkan senyawa-senyawa organik sederhana penyusun sel ya. Tetapi baru sampai di situ saja ya, baru sampai di zat-zat organik penyusun utama sel, belum sampai terbentuknya sel. Oke adik-adik, teori asal-usul kehidupan sudah selesai kita bahas. Selanjutnya kalian bisa lihat masih dalam rangkaian teori evolusi. Video berikutnya adalah hukum Hardy-Weinberg. Terima kasih untuk yang sudah menyimak, semoga videonya bisa dipahami ya. Tetap semangat belajarnya, tetap belajar bersama channel Sigma Smart Study.